Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja cerita kali ini, guys. Oke. Bab 807 sampai bab 808. Bab 807 Pertempuran memperebutkan kursi. Menantu yang berkunjung, semua orang memandang Ji Fei dan Li Ruoxi. Beberapa wanita yang baru saja melihat mata Ji Fei bersinar langsung menunjukkan rasa jijik di wajah mereka. Di antara para wanita yang ingin melangkah maju namun ketakutan ke belakang, bahkan ada seorang wanita mempesona yang memutar pinggangnya, langsung melangkah maju, dan mengedipkan mata pada Ji Fei. Pria tampan, berapa yang kamu bayar untuk 1 malam? Kakak, aku akan melindungimu selama 1 tahun. Terkekeh, setelah wanita itu selesai berbicara, dia tertawa manis, dan banyak orang di tempat itu juga tertawa manis. Ji Fei mengerutkan kening, dan sedikit kemarahan melintas di wajahnya, tetapi dia dengan cepat menekannya dan melihat ke arah pelaku bencana, Zia. Mengenakan gaun malam hitam dengan bahu telanjang, dia berdiri di sana seperti mawar hitam, mempesona namun memancarkan cahaya dingin. Pada saat ini, ketika Kia menghadapi tatapan Ji Fei, sudut mulutnya benar-benar melengkung, terlihat provokatif. Ji Fei hanya punya satu ide tentang Kia ini, dia harus diawasi oleh Zhou Zijian dan tidak digigit seperti anjing gila. Melihat Ji Fei tidak berbicara, senyum Kia semakin tebal, berpikir bahwa Ji Fei telah ditusuk di tempat yang menyakitkan, dan berkata dengan nada meremehkan, Ji Fei, pernahkah kamu mendengar bahwa seseorang ingin mendukungmu? Seberapa besar dukunganmu? Bayar selama 1 tahun? Haha, banyak orang di tempat itu tertawa terbahak-bahak. Pria tampan, kamu belum menjawab pertanyaanku. Lagi pula kamu adalah penanak nasi yang lembut. Siapa lagi yang harus kamu makan, nasi lembutku? Patah, Li Ruoxi melangkah maju dan menamparkan wanita itu keluar. Wanita itu tidak menyangka Li Ruoxi tiba-tiba melangkah maju dan menjadi marah. Ji Fei merasa sangat senang dengan reaksi Li Ruoxi. Awalnya, jika dia berbicara, itu akan membuat orang merasa seolah-olah dia baru saja mengenal seorang wanita, dan dia akan merasa sedikit menghina. Sekarang Li Ruoxi telah melangkah maju untuk menyelesaikan masalah itu sempurna. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu memukulku. Wanita itu berteriak dan hendak bergegas menuju Li Ruoxi. Ledakan, Li Ruoxi mengangkat kakinya ke arah wanita itu dan menendangnya. Kamu pantas dipukuli karena mempermalukan suamiku. Aduh, tubuh wanita itu terjatuh ke belakang dan jatuh ke tanah sambil berteriak. Adegan itu berantakan. Ji Fei menepuk punggung Li Ruoxi, dan kemarahan Li Ruoxi sedikit mereda. Xiao Hongyan secara terbuka ingin menikahkan Seng Lingyun dengan Ji Fei lagi, dan merampok suaminya secara terbuka, yang membuatnya sangat marah. Dia menahannya karena ayah Ji Fei ada di tangan Xiao Hongyan dan dia takut menyakiti lelaki tua itu. Saat ini, seorang wanita sembarangan ingin mendukung suaminya. Jika dia tidak marah, bukankah dia, Li Ruoxi, benar-benar akan diintimidasi sampai mati? Dia memiliki kepribadian yang baik, tapi dia bukanlah seseorang yang akan dibuli secara sembarangan. Semua orang di tempat kejadian yang ingin mengejek mereka semua tutup mulut. Ji Fei, ternyata istrimu harimau betina. Setelah Zia selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Dia juga terkejut ketika Li Ruoxi mulai memukuli seseorang. Tetapi melihat tidak ada yang mengatakan apa-apa, dia hanya bisa gigit jari dan terus mempermalukan Ji Fei. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, dia benar-benar tidak peduli dengan Kia. Ini adalah mainan pria.
Dia memeluk Li Ruoxi dan berjalan langsung ke aula. Meskipun ada banyak orang yang menonton, serangan Li Ruoxi barusan dan sikap mendominasi Ji Fei membuat banyak orang takut sehingga mundur secara otomatis, dengan ekspresi ngeri dan ketakutan di wajah mereka. Meskipun Li Ruoxi sedikit takut untuk melakukan apapun sekarang, dan bahkan tubuhnya sedikit gemetar, Ji Fei ada di sisinya, membuatnya sangat tenang dan tenang. Keduanya berjalan menyusuri karpet merah dan akhirnya sampai di meja utama. Saat ini, hanya ada dua orang yang duduk di meja utama. Satu adalah Gu Qingzong dan yang lainnya adalah Huo Lei. Meski kedua orang itu mendengar suara berisik di depan, mereka tidak mendekat. Ji Fei melihat kedua orang itu dan mengabaikan mereka. Sayang, duduklah di sini. Ji Fei membantu Li Ruoxi duduk di kursi utama seluruh ruang perjamuan. Ini adalah kursi milik Seng Lingyun. Meski Chen Fei Group juga membeli saham keluarga Wu dari Ji Fei dan menjadi pemegang saham tanah di zona pengembangan. Karena pembelinya adalah Hongke Group, Chen Fei Group tetap menyerahkan posisi utama kepada Seng Lingyun. Sekarang Ji Fei meminta Li Ruoxi untuk duduk. Senyuman muncul di bibir Huo Lei, dan dia tahu bahwa pertunjukan yang bagus akan segera diadakan. Hanya senyumannya yang segera bertemu dengan tatapan Ji Fei. Dari ketenangan tatapan Ji Fei, dia melihat ketenangan dan kelembutan seorang pria, dan tiba-tiba merasa bahwa dia sedikit picik. Keduanya tidak berbicara, tapi Huo Lei sudah menoleh dan melihat ke samping. Ji Fei, keluar dari sini, kamu tidak memenuhi syarat untuk duduk di meja ini. Ketika Qia melihat Ji Fei mengabaikannya dan tidak mengatakan apa-apa, dia langsung duduk di kursi utama. Dia tidak memenuhi syarat untuk duduk di kursi itu, atau itu adalah kursi aslinya, yang membuatnya merasa tanpa henti dipermalukan. Mengom, dengan marah, dia berlari menuju Ji Fei untuk mengusirnya. Sebelum Ji Fei dapat berbicara, Gu Qingzong sudah berdiri dan berkata, "Dr. Qi, saya pikir Tuan Ji bisa duduk di meja ini." Qia tercengang tanpa alasan yang jelas. Semua orang di tempat kejadian juga melihat ke arah Gu Qingzong. Mereka semua terkejut olehnya. Manajer umum grup Chen Fei dan dalang sebenarnya di balik grup Chen Fei. Bagaimana dia bisa begitu mementingkan Ji Fei dan menantunya yang datang padanya? Gu Qingzong telah mengambil gelas anggur, menuangkan segelas anggur sendiri, dan menyerahkannya kepada Ji Fei. "Terima kasih, Tuan Ji, karena telah menyelamatkan hidup Anda hari itu." Dia masih ingat Ji Fei menyelamatkannya di rumah sakit. Ji Fei tidak minum, tapi menatap Zia. "Apa menurutmu aku bisa duduk di kursi ini?" Qi, meskipun dia adalah wakil direktur, statusnya tidak dapat dibandingkan dengan rekannya, General Manager Grup Chen Fei Gu Qingzong. Belum lagi kemampuan dan koneksinya, posisi Gu Qingzong di grup Chen Fei jauh. Satu orang lebih rendah dari 10.000 orang. Seseorang yang benar-benar mempunyai kemampuan berbicara. Dan namanya sebagai wakil ketua lebih besar dari kenyataan. Pertanyaan Ji Fei membuatnya merasa sakit dan tidak berdaya seperti siang. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada akhirnya, saya hanya bisa gigit jari dan berkata, "Demi Tuan Gu, Anda boleh duduk di meja ini." Kalau begitu diam dan keluar, Ji Fei mengangkat tangannya dan mengangkat gelas anggur. Anggur di gelas itu seperti panah merah tajam, ditembakkan langsung ke mulut Qia. Zia baru saja mulai menekan mulutnya erat-erat, dan semuanya jatuh ke bibirnya. Dia menjerit dan membuka mulutnya, tetapi anggur itu langsung masuk ke mulutnya seolah-olah ada mata. Gudong, Zia mau tidak mau meminum anggurnya. Tetapi dia mengeluarkan serangkaian batuk. Pipinya memerah,
dan dia menatap Ji Fei dengan kemarahan di matanya. Li Ruoxi, berdirilah, kamu tidak memenuhi syarat untuk duduk di kursi utama. Sekarang karena kita tidak bisa mengusir mereka dari meja utama, kita selalu bisa mengusir mereka dari kursi utama, bukan? Pikiran untuk mengusir Li Ruoxi yang sedang duduk juga merupakan penghinaan, dan amarahnya banyak hilang. Sudut mulut Li Ruoxi melengkung. Bukan saja dia tidak bergerak di tempatnya duduk, dia menjadi lebih tenang. Jangan malu-malu dan menolak untuk pergi, teriak Zia dengan marah. Aku bukannya tidak tahu malu, tapi aku memberi kesempatan pada sahabatku, Seng Lingyun. Li Ruoxi berkata dengan elegan, peluang, kami, Direktur Seng, ingin Anda memberi kami kesempatan. Zia bertanya dengan marah. Li Ruoxi mengangguk, tentu saja dia membutuhkan aku untuk memberinya kesempatan. Ketika Direktur Seng kita datang, biarkan saya melihat kesempatan apa yang bisa Anda berikan kepada saya. Zia melihat ke arah pintu dan berkata dengan keras. Dia sudah mulai menantikan kedatangan Seng Lingyun, sehingga Seng Lingyun akan menamparkan wajah Li Ruoxi dan membuatnya merasa malu. Dang dang dang, suara sepatu hak tinggi Seng Lingyun yang menyentuh tanah terdengar, dan dia berjalan masuk dengan kemarahan dan kerumitan di wajahnya. Senyum muncul di wajah Zia. Bab 808. Apakah kamu bodoh atau gila? Kia telah mendengar sesuatu tentang Seng Lingyun yang menyukai Ji Fei. Li Ruoxi berkata bahwa dia memberi kesempatan pada Seng Lingyun. Jika itu tidak merangsang Seng Lingyun, apa jadinya menyerang Seng Lingyun? Seperti yang dikatakan nyonya rumah aslinya, aku akan memberimu kesempatan. Akan sangat memalukan jika Seng Lingyun menerimanya, dan juga akan memalukan jika Seng Lingyun tidak menerimanya, jadi dia bahagia. Melihat Seng Lingyun mendekat, dia hanya punya satu pikiran di benaknya. Itu bagus, ini adalah kesempatan baik bagi kedua belah pihak untuk berkonflik dan tidak boleh dilewatkan. Dia segera berjalan menuju Seng Lingyun dan berkata, Dokter Seng, seseorang di sini merebut tempat duduk Anda, dan bahkan mengatakan di depan umum bahwa ini adalah kesempatannya untuk memberikannya kepada Anda. Setelah Kia selesai berbicara, dia menahan keinginan untuk tertawa dan melihat wajah marah Seng Lingyun. Dia sudah mulai membayangkan konflik sengit antara kedua orang tersebut, konflik di mana Mars menghantam bumi. Namun, benar, saya hanya memberi Anda, Direktur Seng Lingyun, kesempatan. Suara berulang Li Ruoxi terdengar di belakang Kia. Ini setara dengan memberikan anotasi dan bukti terbaik atas kata-kata Zia. Aku benar-benar mengatakannya, semua orang di tempat kejadian memandang Seng Lingyun dengan tatapan terkejut dan menggoda, menunggu pertunjukan terungkap. Bahkan mata Gu Qingzong dan Huo Lei yang memandang Li Ruoxi penuh dengan keterkejutan. Kata-kata ini terlalu mengagumkan, terlalu berlebihan, bahkan terlalu mendominasi, bukan? Lagi pula, membicarakan hal semacam ini secara tatap muka bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang awam, bukan? Banyak orang bahkan dapat mendengar makna tersembunyi lainnya dari kata-kata tersebut, yaitu dia, Li Ruoxi, dapat menentukan pikiran Seng Lingyun. Ini hanyalah penghinaan terbesar bagi seorang wanita. Apalagi ketuanya masih sombong, mungkinkah, memikirkan pakaian menantu Ji Fei. Mata banyak orang menyapu wajah Ji Fei, dan bahkan memikirkan kemungkinan untuk disimpan. Wajah Seng Lingyun menjadi lebih gelap, seperti awan gelap di bulan Juni. Giginya terkatup rapat di bibirnya, seolah dia bisa menjungkir balikkan seluruh dunia hanya dengan membuka mulutnya. Banyak orang menahan napas, menunggu kemarahan Seng Lingyun meledak, menunggu ledakan terakhir.
Zia bahkan mulai bergairah di dalam hatinya yang sudah bersemangat, bahkan ingin berteriak kegirangan, akhirnya membuat konflik semakin intens. Namun patah, Seng Lingyun mengangkat tangannya dan memberi Kia seteguk. Kocok dengan tajam, pukul langsung, pukul dengan keras. Semua orang di tempat kejadian tercengang dan menatap Seng Lingyun dengan kebingungan dan pertanyaan di mata mereka. Kia bahkan menutupi wajahnya dan menatap Seng Lingyun. Bibirnya bergerak untuk waktu yang lama. Karena dia adalah wakil ketua grup Hongke dan bawahan Seng Lingyun, dia berbicara mewakili Seng Lingyun, tetapi dia langsung dipukuli oleh Seng Lingyun. Bahkan tidak sebagus seekor anjing. Butuh waktu lama sebelum Kia berteriak, menutupi wajahnya dan menatap Seng Lingyun dengan kemarahan di matanya. Ketua, dia berbicara tentang Anda. Saya mencoba untuk mendapatkan kembali martabat Anda untuk Anda. Pergilah, grup Hongke telah memecatmu. Seng Lingyun langsung menyela Kia dan berkata dengan marah. Jeritan kesakitan Kia berubah menjadi seruan, dan dia menatap Seng Lingyun, mengira dia salah dengar. Anda ingin memecat diri sendiri? Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu membantunya? Dan ayah baptisnya adalah Lu Guxiang. Sulit dipercaya, Seng Lingyun sudah berjalan menuju Li Ruoxi. Terima kasih, Ruoxi, telah memberiku kesempatan ini. Berkah, senyum, sukacita, tidak ada amarah sama sekali. Seolah tidak terjadi apa-apa. Semua orang di tempat kejadian menarik napas dan melihat bola-balik wajah Seng Lingyun dan Li Ruoxi. Apa yang baru saja dikatakan Li Ruoxi sangat mendominasi, dan banyak orang dapat mendengar arti lain dari kata-katanya, yaitu mengekspresikan dirinya dengan arogan dan bahkan meremehkan Seng Lingyun. Namun, Seng Lingyun sebenarnya menerima semuanya dan berinisiatif mengucapkan terima kasih kepada Li Ruoxi. Bahkan Zia yang ditampar menutupi wajahnya yang terbakar dengan keterkejutan di matanya, itu tidak bisa dibayangkan dan dia tidak tahu harus berkata apa. Dia seperti orang bodoh yang menyanjung dan menamparkan kuku kudanya. Dia begitu bodoh hingga membuat orang merasa konyol. Li Ruoxi diam-diam mengagumi ketenangan dan kelicikan Seng Lingyun. Aku tidak menyangka Seng Lingyun akan begitu tenang, tidak terpengaruh oleh kehormatan dan aib. Dengan senyum tipis di wajahnya, Lingyun memang sahabatku, selalu bisa mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Dia melirik Zia dengan ekspresi mengejek. Kia sudah sangat sedih. Dan dia menjadi lebih sedih ketika mendengar kata-kata Li Ruoxi. Dia memandang Seng Lingyun. Dr. Seng, apakah Anda benar-benar menyukai Ji Fei dan menanggung penghinaan terhadap pria ini? Tidak mau menyerah? Tunjukkan saja, ledakan. Semua orang di tempat kejadian merasakan suara gemuruh di telinga mereka dan menatap Ji Fei. Awalnya, banyak orang yang memiliki gagasan atau kecurigaan ini, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun tentang hal itu, atau bahkan mengetahuinya tanpa mengatakan apapun. Sekarang Kia menjelaskan masalahnya secara langsung. Seng Lingyun harus memberikan penjelasan. Semua pandangan menyatu, seperti bola lampu bercahaya jatuh ke wajah Seng Lingyun, yang membuatnya tidak senang karena diabaikan oleh Ji Fei menjadi semakin tidak senang. Zia, keluar dari sini sekarang juga, kalau tidak aku akan bersikap kasar. Ada nada dingin dalam suara Seng Lingyun, dia muak dengan wakil ketua ini. Kia menegakkan punggungnya saat ini dan memandang Seng Lingyun. Direktur Seng, Anda adalah ketuanya, saya menghormati Anda. Tapi jangan lupa, ayah baptis saya adalah Lu Guxiang. Apakah Anda pikir Anda dapat memecat saya hanya karena Anda mengatakannya kamu bisa memecatku? Dia tidak mengetahui identitas asli Seng Lingyun.
dan sekarang dia ingin menantang Seng Lingyun. Seng Lingyun sudah muak. Kia, aku menyarankanmu untuk keluar sendiri sekarang, agar tidak melibatkan orang lain karena kamu. Kia mencibir, Seng Lingyun, kamu menanggung penghinaan dari sahabatmu demi Ji Fei. Kamu bahkan tidak memiliki dasar apapun dan bahkan tidak melepaskan harga dirimu. Aku benar-benar membencimu. Haha, setelah Zia selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Kedua orang di tempat kejadian sedang berperang satu sama lain. Sebaliknya, Ji Fei dan Li Ruoxi menjadi seperti penonton, menyaksikan semua yang ada di depan mereka. Seng Lingyun mengeluarkan ponselnya dan melihat ke arah Kia. Karena kamu sangat percaya diri, biarkan Lu Guxiang yang menangani masalah ini. Kia menoleh untuk melihat semua orang di tempat kejadian. Lihat, semuanya, Seng Lingyun ini menyerahkan martabatnya begitu saja demi mengejar Ji Fei, dan bahkan ingin mengambil inisiatif untuk mengkhianati Ji Fei. Lihat, semuanya. Lihat betapa sedihnya ini. Matanya beralih ke Seng Lingyun lagi, dan dia mencibir, Dr. Seng, jika Anda menyukai pria yang baik, kami semua akan memberkati Anda. Menantu dari rumah ke rumah seperti Ji Fei, jika Anda menyukai yang seperti ini tentu saja, bukankah itu menurunkan levelmu? Dia hanyalah pria yang tidak tahu malu dan tidak tahu malu. Pria seperti ini adalah keberadaan yang menyedihkan. Untuk pria seperti ini, kamu adalah musuhku dan ayah baptisku. Apa jadinya kamu jika kamu tidak bodoh? Zia benar-benar arogan dan meraung sepenuhnya. Kemarahan Seng Lingyun telah benar-benar padam. Hubungi Lu Guxiang secara langsung. Saya memecat Kia. Segera bawa dia pergi. Mendengus, Kia berkata melalui telepon. Ayah baptis, tolong segera gantikan Seng Lingyun sebagai ketua. Dia tidak punya dasar dalam mengejar Ji Fei. Lu Guxiang di ujung sana baru saja berjalan ke pintu ruang perjamuan. Tubuhnya sudah kaku di tempatnya. Apakah ini bodoh atau gila? Bersambung.